Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Masyiral mukminin, insyaallah dimuliakan oleh Allah, saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kita kembali lagi kita mengkaji kitab Taqrirus Sadidah fil Masail Mufidah karya dari Al-Habib Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Qaf hafizullah taala. Dan kali ini kita berbicara tentang penetapan kewajiban puasa Ramadan, ya. Siapakah yang menetapkan kewajiban dalam kita berpuasa Ramadan? Nah, kajian ini insyaallah taala sudah disampaikan dalam setiap ba'da salat subuh berjamaah di hari Rabu dan Ahad di Masjid Nurul Iman, Kampung Curug, ya, Puri Serpong 2, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Monggo bagi teman-teman atau saudara-saudaraku yang ingin melihat secara langsung bisa menghadiri kajian itu setiap hari Rabu dan Ahad. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, ya, kita akan langsung ke kitabnya. Ya, perhatikan di sini. Di sini dikatakan wujubu shaumi Ramadan, ya. Wajibnya saum atau puasa Ramadan, ya. Jadi kita kapan masuknya waktu Ramadan kita bahas di dalam kitab ini, ya. Yajibu shauma Ramadana bi ahadi umurin khamsah, ya. Jadi kewajiban berpuasa Ramadan ini, ya, ditetapkan oleh salah satu dari 5 hal atau 5 perkara. Isnani ala sabilil umum, 2 perkara berkaitan dengan umum, ya, masyarakat seperti kita, ya. Maksudnya apa? Yajibani ala jami'i idza sabata dzalika indal qadi. Yaitu kewajiban 2 ini menjadi kewajiban atas semua orang yang nanti ditetapkan oleh qadhi. Qadhi itu oleh hakim, ya. Kalau di Indonesia, ya, pengadilan agama masing-masing daerah, ya, menetapkan kapan waktu datangnya Ramadan dengan melihat hilal, kemudian hasilnya diberitahukan oleh Kementerian Agama dan insyaallah taala Menteri Agama nanti yang mengumumkan hasilnya, ya, di dalam sidang isbat penetapan penetapan waktu bulan Ramadan. Sekali lagi, saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, dari dahulu, ya, dari zaman Nabi Muhammad SAW, penetapannya menggunakan metode hilal, ya. Ini bisa dipahami oleh rekan-rekan atau saudaraku yang lain. Yang kedua, yang kedua berkaitan salah satun ala sabil khusus. Ada 3 hal, 3 perkara ini berkaitan dengan khusus, ya. Khusus itu seseorang, ya. Ala afradin mahsusin, ya. Dan ini khusus, ya, karena seorang, nah, kama sayati yang mungkin nanti akan kita jelaskan dalam bab selanjutnya atau bagian selanjutnya. Nah, kita yang pertama ini berkaitan dengan orang-orang umum seperti kita atau masyarakat, ya. Yang pertama, penentuan kapan waktunya Ramadan, ya. Dengan apa? Bi istikmali sa'bana salasina yauman. Jadi dengan sempurnanya bulan Sa'ban 30 hari. Jadi kalau 30 hari kita bulan Sa'ban ini 30 hari, maka sudah dipastikan besoknya adalah bulan Ramadan. Sekali lagi, kalau kita sempurna melaksanakan hari bulan bulan Sya'ban itu 30 hari, sudah dipastikan besokannya adalah tanggal 1 Ramadan. Nah,
Yang kedua, penetapan secara umum bisa dengan biru'yatil hilal, dengan melihat hilal, melihat bulan. Oleh siapa? Bisyahadatil adlin, syahadah. Yang dilakukan oleh orang yang adil. Tapi enggak semuanya dikatakan orang adil. Ada ketentuan orang-orang adil. Nah, orang-orang adil itu, orang yang dianggap adil ini, ya nantinya, ya dia menyaksikan secara jelas dan kemudian ditetapkan nantinya oleh qadhi. Nah, jadi apa itu orang adil? Pengertian orang adil di sini wa huwallazi yatafarru fihi surutu syahadah, ya. Dikatakan orang adil di sini adalah, ya, dikatakan orang adil di sini adalah orang yang memenuhi syarat-syarat. Orang yang memenuhi di dalamnya syarat-syarat dalam persaksian, ya. Jadi terpenuhi syarat-syarat persaksiannya, ya. Jadi nggak sembarangan. Nah, apa saja ya syarat-syaratnya? Ayyakuna zakaron, ya, harus laki-laki. Jadi yang melihat hilal itu, ya, melihat bulan tanggal 1, ya, adalah laki-laki, ya, bukan perempuan. Kesaksian perempuan dalam melihat hilal tidak diterima, ya. Yang diterima adalah zakaron, yaitu laki-laki. Yang kedua, hurran. Orang itu harus merdeka, ya. Orang itu harus merdeka. Rasyidan, pintar. Berarti dia punya keilmuan untuk bisa menentukan hilal atau bukan. Jadi orang yang rasyid, orang yang cerdas, orang yang pintar, bukan orang yang bodoh yang ditetapkan sebagai orang yang adil di sini. Dan selanjutnya, syarat selanjutnya adalah dzumur'ah. Dia punya kepribadian, punya harga diri, ya. Tidak tidak mau menyeleweng. Ya, itu adalah muru'ah, ya. Fikidhon, yakidhon, yaitu punya daya ingat yang kuat, ya, memiliki daya ingat yang kuat, ya. Selanjutnya natikon, ya. Natikon, ya. Dia natik, ya, bisa berbicara dengan baik, ya, bisa menyampaikan sesuatu itu dengan baik. Sami'an, ya, pendengaran juga baik, ya, bisa mendengarkan juga. Basiron, bisa melihat secara jelas dan bisa mampu membedakan apakah itu hilal atau bukan, ya. Kemudian ini juga yang penting, seseorang yang dikatakan adil, ya, adalah walam yartakib kabirah, ya. Dia tidak melakukan dosa yang besar, ya. Tidak melakukan dosa yang besar. Nah, nah, atau di sini katakan, ya, walam yusirra ala sogirah. Jadi dia ya melakukan dosa-dosa kecil. Karena manusia itu tidak luput dari dosa. Tapi dia tidak melakukan dosa yang besar seperti berzina, pembunuhan, ya, yang merupakan atau minum minuman keras yang merupakan dosa-dosa besar. Ya, dia melakukan dosa tapi dosanya tergolong kecil. Ya, aw asarro ala sogiratin, atau dia melakukan dosa-dosa kecil. Wa ghalabat ta'atuhu 'ala ma'asi, ya. Jadi tapi nilainya, ya, dia melakukan dosa-dosa kecil, tapi nilainya taatannya lebih tinggi daripada maksiatnya, daripada dosa-dosanya. Nah, itu syarat-syarat seorang yang dikatakan adil, ya, untuk bisa menetapkan keberadaan hilal, ya. Hilal bulan pada tanggal 1 Ramadan. Nah, kemudian makna ala sabilil umum, makna dari, ya, makna yang disebut dengan secara umum, ya. Apa maksudnya? Yajibu saumu ala jami ahli tilka, ya, ahli tilkal baldah, ya. Jadi, ya, kewajiban seluruh masyarakat, ya, ya,
Kewajiban seluruh penduduk atau seluruh masyarakat, ya. Waman, ya. Jadi kewajiban untuk mengikutinya, ya. Untuk orang yang itu mengikutinya, ya. Mengikuti apa yang ditetapkan oleh ketetapan di atas, ya, seperti itu. Nah, waman wafaqahum fil matla, ya. Dan ini berada di daerah yang satu matla, ya. Jadi kewajibannya mengikuti apabila ada jadi hilal, maka orang secara umum ini, masyarakat secara umum atau penduduk daerah tersebut, maka wajib mengikutinya, ya. Apalagi dalam satu matla. Nah, matla para ulama menyatakan matla adalah satu wilayah yang tulu isyamsi wa gurubiha, yang satu ya pada saat terbit ya dan tenggelamnya matahari, ya, waktunya bersamaan, ya. Ya, waktunya bersamaan indal Imami Nawawi, ya. Menurut pendapat Imam Nawawi. Ya, tetapi ya, di sini katakan wa indal Imami Rafi, sedangkan pendapat dari Imam Rafi yajibu ala kulli baldatin la ta la tab'udu anha masyafatul qasr, ya. Jadi kalau menurut Imam Rafi ketika hilal, ya, sudah ditetapkan, ya, atau hilal sudah datang, ya, ditetapkan suatu daerah, ya, menurut Imam Rafi, ya, maka wajib atas seluruh penduduk, ya, ya, seluruh penduduk yang sejauh 82 kilometer untuk mengikutinya, ya. Nah, kalau sekarang saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, matla sekarang itu lebih ke negara. Jadi misalnya penetapan negara, misalnya di daerah terlihat hilal di Maluku, maka dianggap seluruh Indonesia melihat hilal, satu matla. Dahulu memang ulama menetapkan hanya 82 kilometer yang ibaratnya waktunya antara matahari terbit dengan matahari tenggelam itu waktu bersamaan, tapi sekarang dengan sistem negara, maka ditetapkan kalau wilayah tertentu dari negara itu melihat hilal, maka dipastikan negara itu mengikuti hal yang sama, ya, seperti itu. Nah, ini ketetapan umum yang juga kita wajib mengikutinya. Jadi apabila bulan Sya'ban itu sudah 30 hari, maka besokannya kita dipastikan sudah berpuasa Ramadan. Kalau tidak, maka ada kesaksian orang yang adil yang bisa melihat bulan atau hilal tanggal 1. Ingat ya, bulan tanggal 1 itu sangat kecil, saudaraku. Dan itu memang orang yang benar-benar ahli. Nah, syarat-syarat keahlian tadi sudah disebutkan. Orang itu harus rasyid, harus cerdas, harus pintar, dosanya juga tidak banyak, ya. Lebih banyak dia punya kemanfaatan kepada orang lain, ya. Dan itulah syarat-syarat orang yang bisa dianggap untuk melihat hilal, ya. Jadi bukan orang sembarangan, ya. Bukan orang sembarangan yang kita menentukan dengan mudah, ya, atau menentukan ahli maksiat bisa menentukan hilal, tidak. Nah, itu. Itu secara umum yang kita mengikuti, ya, secara umum masyarakat bisa mengikuti walaupun tetap penentuan, ya, pemerintah itu yang utama. Jadi wajibnya kita mengikuti pemerintah, ya, mengikuti pemerintah dalam hal penetapan satu Ramadan, ya, dalam melaksanakan ibadah puasa, dan kita tidak boleh berbeda dengan pendapat pemerintah, dan ini dilakukan sejak dahulu, sejak jadi zaman sahabat radhiyallahu anhum. Nah, kemudian ya, selanjutnya tentang bagaimana kalau seorang individu melihat hilal. Nah, individu melihat hilal, apakah kesaksiannya bisa diterima dan orang itu bukan orang adil. Nah, ini bahasan yang kedua, ya. Walladzi ala sabilil khusus, ya, ala sabilil khususin, ya, sabilil khususi salah satu, ya. Jadi yang berkaitan kewajiban puasa bagi individual itu ada 3, ya. Yang pertama,
Biru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqon. Jadi melihat hilal, ya melihat bulan, ya secara hak, ya melihatnya secara langsung, ya man ra'ahu wa in kana fasikan, walaupun itu orang yang fasik, ya. Nah, yang kedua, bil ihbari bi ru'yatil hilal wa fihi tafsil. Nah, tentang kabar melihatnya hilal, ini ada beberapa penjelasan. Ada beberapa penjelasan di antaranya, ya. Idza kana muhbiru, ya, mausuqan bihi wajib shaum, ya. Jika yang mengabarkan adalah orang-orang yang terpercaya, ya, maka wajib berpuasa, ya. Wajib berpuasa. Ya, jadi kalau beritanya orang-orang yang terpercaya, maka dikatakan ini wajib puasa, ya. Sawaun alqa'a fil qalbi sidquhu amla, ya. Jadi dikatakan, ya, maka wajib berpuasa bagi orang yang mendapatkan berita baik, ya. Baik dia membenarkan, ya, atau tidak, ya. Jadi jika eh jika yang memberikan berita adalah orang yang terpercaya, maka wajib berpuasa bagi orang yang mendapatkan berita. Jadi kita disampaikan ini ada seorang yang sahih, orang yang baik orangnya, mendapatkan berita bahwa dia melihat hal. Maka orang yang mendengarkan berita dari orang tersebut bisa membenarkan atau tidak, ya. Jadi pilihannya ada pilihan. Jadi seseorang, ya, dia mungkin melihat hilal, saya sudah melihat hilal. Ya, tergantung kita bisa mempercayainya atau tidak. Ini ada penjelasan, ya, penjelasannya. Wa amma idza kana ghairu mausukin, ya, bihi fala yajibu shaum. Dan seandainya adapun orang-orang yang tidak dapat dipercaya, ya, maka tidak wajib berpuasa, ya. Maka tidak wajib berpuasa. Jadi kalau dia menyampaikan berita ke orang itu percaya atau tidak dengan ucapannya. Kalau orang itu tidak percaya, maka dia tidak wajib untuk melakukan puasa, ya. Illa idza waqa'a fil qalbi sidquhu, atau, ya, kecuali orang-orang yang memang percaya dengan ucapannya, ya. Percaya ucapannya untuk melakukan ibadah bahwa besok adalah bulan puasa karena dia melihat hilal, maka wajib orang yang percaya untuk melakukan ibadah puasa. Dan yang ketiga, bidhanni duhuli ramadhana bil ijtihad. Dia menduga, ya, masuknya bulan Ramadan itu dengan ijtihad, ya, ya, dengan ijtihad. Ya, dia menyerupakan atasnya, ya, menyerupakan dan mengalami keserupaan terhadap masuknya bulan Ramadan, ya. Kasama'il midfa'i mu'tadin au ru'yatil nar. Jadi dia melihat ada keserupaan termasuk masuknya bulan Ramadan seperti mendengar mikrofon atau melihat kobaran api, ya, melihat api atau melihat kobaran api. Nah, kama qala sahibul Sofwatul Zubaid, Sofwatul Zubat, ya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh penyusun Sofwatul Zubat, yajibu shaumu ramadhana bi ahad, ya. Jadi wajibnya bulan puasa dengan salah satu amroini, ya. Dengan salah satu dari dua hal. Ya, pertama bi istiqmali Sya'bana, yaitu sempurnanya bulan Sya'ban, ya, al-adad sebagai bilangan, ya. Au ru'yatil adl, atau orang yang adil melihat hilal, ya, sehingga bulan itu jelas nampak bahwa dia sudah masuk bulan Ramadan, ya. Itu.
Dan kemudian masalah tentang ru'yatul hilal, masalah tentang melihat bulan. Yang pertama, soma rajulun salasina yauman biqauli mani taqada sidqahu, ya. Apabila jika ada orang yang telah melaksanakan puasa selama 30 hari, ya. Kemudian, ya, dia mendapatkan berita, ya, mendapatkan berita, ya. Nah, mendapatkan berita fahal yazuzulahu fitru, ya. Jadi, ya, dia mendapatkan berita yang ia yakini akan kebenarannya, maka apakah dia boleh, ya, apakah dia boleh untuk berbuka, ya, ba'da an yasuma salasina, setelah dia melakukan puasa selama 30 hari, ya, salasina yauman wa ilam yaral hilal, walaupun tidak melihat hilal, ya. Nah, nah, bagaimana? Di sini katakan pendapat dari Imam Romli, ya, Yazuzul Fitri, maka dibolehkan dia berbuka indar Romli sesuai dengan pendapat Imam Romli, ufiyah secara sembunyi-sembunyi, ya. Wa indal Ibnu Hajar, ya. Sedangkan pendapat Ibnu Hajar, ya, la yazuz, tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Kenapa? Li'anna dzalika laisa bihujjatin syar'iyyah. Karena berita yang demikian adalah bukan hujah syariah, bukan hujah secara syar'i, ya. Bukan hujah secara syar'i. Nah, bihilafi ihbaril adl. Berbeda dengan pengabaran orang-orang yang adil, ya. Orang-orang yang adil, ya. Waqad soma ihtiyaton. Jadi bagi orang yang adil, maka kita wajib untuk berpuasa, ya. Kemudian fawajaba, maka wajib alaihi atasnya imsakun, untuk menahan, ya, untuk tetap berpuasa, al-ihtiyaton, untuk menjaga kehati-hatian. Jadi saudaraku, dalam perkara ini, ya, dijelaskan supaya antum semua jelas, jika seseorang yang telah melaksanakan puasa misalnya 30 hari, ya, ya, sebab mendapatkan berita dari yang ia yakini akan kebenarannya, maka apakah ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa setelah 30 hari, karena dia sudah melaksanakan puasa 30 hari berdasarkan berita sebelumnya. Nah, maka jawaban jawaban Imam Amromli, karena puasa sudah 30 hari, maka diperbolehkan, tapi dia sembunyi-sembunyi karena berbeda pendapat dengan orang lain, ya. Dengan orang lain, dia nggak boleh mengabarkan bahwa saya berbuka. Tapi ini dilarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, ya. Jadi menurut pendapat Imam Haitami tidak diperbolehkan, ya, karena berita itu, ya, berita yang dia, walaupun dia sudah puasa 30 hari, beritanya bukan dari orang yang adil, ya. Maka dia tetap menjaga, tetap melakukan puasa sampai penetapan dari orang adil diadakan, ya, seperti itu. Nah, itu permasalahan yang pertama. Selanjutnya, lau safaro, seandainya ada orang yang safar, bepergian, ya. Siapa? Rojulun, yaitu seorang laki-laki, ya. Ada seorang laki-laki yang melakukan safar min baldihi, ya, dari negaranya, ya, dari negaranya atau dari daerahnya, ya. Bilbadi akhir yaum, pada akhir pada akhir bulan Sa'ban, maksudnya min Sya'ban. Jadi pada akhir bulan Sa'ban seorang melakukan perjalanan, ya. Muftiran di adami, ya, ru'yatil hilal. Jadi dalam keadaan tidak berpuasa, ya, karena tidak melihat hilal. Ya, karena tidak melihat jadi dia, karena sekali lagi, kalau orang safar itu diperbolehkan untuk tidak puasa. Jadi orang orang laki-laki yang safar ini, ya, dia
safarnya ketika hari akhir bulan Sya'ban. Dia tidak berpuasa, dia berbuka, ya. Kemudian kemudian di sini katakan juga dia tidak melihat hilal, ya. Ila badil akhir pada negara yang ditujuannya. Nah, wa wajada ahlaha imina, ya. Wa huwa muftirun, famal hukmu, ya. Jadi didapati bahwa penduduk yang dia datangi dalam keadaan berpuasa. Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Baliatis, ya, atau sebaliknya dia sebaliknya safara shaiman, jadi dia bepergian dalam keadaan puasa, liru yatil hilal, kemudian namun liru yatil hilal wa wajadahum muftirina famal hukmu kadzalika. Kemudian dia berpuasa tapi ketika dia pergian itu sampai daerah tujuan didapati orang-orang penduduk sana tidak berpuasa. Nah, ini permasalahan yang bisa jadi terjadi di kita, ya. Jadi sekali lagi pertanyaan ini adalah apabila orang yang safar, kemudian, ya, dia tidak berpuasa pada akhir Sya'bannya, ya, karena dia adalah musafir, kemudian didapati penduduknya, ya, dilihati penduduknya di akhir itu, ya, dikatakan berpuasa, ya. Bagaimana hukumnya? Dan kebalikannya, apabila dia berpuasa, tapi dia lihat penduduk di akhirnya keadaannya sudah tidak berpuasa. Nah, ya. Nah, di sini dijawab ida wajadahum shaimina wajaba alaihi, ya, mawafaqahum. Ya, jadi apabila didapati penduduk daerah sana berpuasa, maka wajib walaupun kita musafir untuk berpuasa, ya. Ya, jadi tujuan akhirnya masih berpuasa, maka kita berpuasa, ya. Jadi seperti itu, ya. Kemudian wa idza wajadahum muftirina, ya, fayuftiru indar romli. Maka apabila didapati penduduk di sana tidak berpuasa, ya, maka menurut Imam Romli, maka wajib juga tidak berpuasa, ya. Jadi kita mengikuti, ya, kaum atau masyarakat yang kita tuju. Wala yuftiru indal Ibnu Hajar, dan tidak. Nah, menurut Ibnu Hajar ini pendapat tidak boleh membatalkan puasa menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Li'anna saumahu, ya. Kenapa menurut menurut Ibnu Hajar bahwa, ya, kita berbuka dan kita saum itu karena yakin melihat hilal. Yakini ru'yatil, ya, ru'yatihi. Jadi melihat hilal. Kita berbuka, ya, kita berbuka dan kita berpuasa itu karena melihat hilal menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Ya. Falam yajuz lahu, ya, maka tidak boleh kita, kata Imam Haitami, ya, menyalahi mulafatuhu, ya, untuk menyalahi, ya, bimuzarodin isulihi ila baladin akhir, ya, hanya karena berada di daerah lain yang belum puasa. Nah, seperti itu menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami. Nah, masalah ketiga, seandainya orang ada yang safar, seorang laki-laki safar dari wilayahnya atau dari negara yang akhir, ya,
dari negara, dari sebuah sebuah wilayah yang keadaan berpuasa, ya, min Ramadan iman, ya, kemudian dia melakukan puasa Ramadan, ya, dia tidak belum melihat hilal, ya, dia belum melihat hilal, ya, dia belum melihat hilal di daerahnya, au kana muftiran, ya, atau karena hilal Syawal juga belum terlihat, ya, li ru'yatil hilal, ilal baladil akhir, ya, ketika sampai tujuan, wa ada ahlaha muftirina. Ketika dia sampai ke negara tujuan, kok sudah pada berbuka semua, sudah tidak melakukan puasa lagi. Nah, bagaimana ya keadaan seperti ini? Ya, bagaimana keadaan seperti ini? Ya, wakil tanil halatain, ya. Jadi di dalam pendapat dua dua hal ini, ya, ada dua wajib bagi orang tersebut, ya. Wajibu alaihi mawafaqatuhum, ya, untuk mengikutinya berdasarkan pendapat yang sah, ya. Ya, pendapat yang sah, ya. Li'annahu shara minhum, karena dia sudah menjadi bagian dari mereka, ya. Jadi sekali lagi, ya, tentang permasalahan yang ketiga, ya, jika di hari akhir, sekali lagi jika di hari akhir bulan Ramadan, seseorang melakukan perjalanan dan keadaan berpuasa karena hilal Syawal belum terlihat di daerahnya, atau tidak berpuasa, ya, karena melihat hilal dan ketika sampai di daerah tujuan ternyata penduduknya tidak berpuasa, atau sebaliknya, maka bagaimana hukumnya? Ya, maka di sini jawabannya adalah menurut pendapat as-sah yang paling sah, ya, dalam dua keadaan di atas wajib bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan apa yang dilakukan oleh penduduk setempat, ya. Karena ia sudah menjadi bagian dari penduduk mereka. Karena kita udah bagian dalam penduduk mereka, maka kita harus menyesuaikan dengan penduduk setempat, ya. Seperti itu. Ya. Demikian tentang penentuan waktu Ramadan, ya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.